Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat, selamat pagi. Buat kita semua, kali ini kita spesial bakal ngebahas orang-orang yang pergi ke Mekah dengan cara-cara yang ini kagak rasional nih. Gak mungkin kalau misalkannya ada orang berhasil pergi ke Mekah dengan menggunakan perahu hasil ngerakit 160.000 menggunakan galon. Meanwhile, in our universe. Oh, enak banget anjir. Dan juga beberapa orang-orang di Indonesia yang emang sangat viral tuh belakangan ya. Ada orang-orang yang pergi ke Mekah menggunakan sepeda, menggunakan motor, jalan kaki, pakai galon rakitan. Itu gimana di Samudra Hindia, di segitiga Bermuda, di Pasifik ntar kalau misalkannya pakai perahu galon rakitan. Itu sekarang orang yang merancang perahu dengan riset bertahun-tahun pun ketar-ketir nih sama dua bocah pemuda. Bahkan perampok Somalia full senyum dah lihat kelakuan mereka. Tapi ya sebenarnya beberapa dari mereka nih kasus yang viral ternyata ada yang berhasil. Gokil apa kagak tuh ya? Ya nggak apa-apa, mungkin ini adalah dampak imbas dari kuota haji yang dikorupsi oleh para pejabat-pejabat di Konoha, di Wafu-Wafu. Makanya warga-warga kita pada kreatif ya, bisa melakukan dengan cara apa aja, yang penting masih rasional buat bisa pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Dan kira-kira bagaimana kasus mereka dan bagaimana akhirnya? Oke, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal membahas beberapa kasus viral belakangan yang rame banget di Indonesia tentang warga-warga kita warga Indonesia Raya yang pergi ke Mekah dengan cara-cara yang mungkin kayaknya mah kagak mungkin. Tapi emang rasional, pola pikir dan juga logika melebihi batas. Dan dari mereka emang ada yang berhasil sampai ke Mekah. Kira-kira siapa aja dan bagaimana rangkuman mereka, perjalanan mereka selama mereka struggle berjuang di jalan? Soalnya ada yang pakai motor dengan kondisi seadanya, apalagi dengan kondisi hamil tua. Kalau misalkannya udah pakai perahu rakitan seharga 60.000 dari galon, itu gimana dah tuh? Hiu juga loading dulu untuk apa dah tuh orang-orang, buset. Yang pertama itu ada dari Habibi Nur Muhammad dari Malang. Dia berangkat ke Mekah dari Indonesia menggunakan sebuah sepeda. Dia memulai perjalanannya itu pada akhir Oktober 2024 dan menempuh jarak 7.000 km dan melewati 7 negara. Dan sebenarnya tidak ada modifikasi signifikan dari motor. Dari sepeda yang dia gunakan, dia tidak menggunakan velg CNC, apalagi menggunakan start twin wall. Hanya livery go to Mekah aja. Dan dalam perjalanan Habibi ini dia benar-benar memanfaatkan kebaikan orang-orang di beberapa negara yang dia lewati, termasuk untuk ikut numpang istirahat, numpang tidur, yang bahkan diberikan logistik dan juga makan. Dan faktanya Bang Habibi ini berhasil sampai ke Mekah, Arab Saudi dengan menempuh jalan 7.000 km dan melewati 7 negara. Plot twistnya, pas udah sampai sana, dia tidak diterima untuk haji karena visa yang dia bawa adalah visa turis, bukan visa haji. Nggak ngene ya. Ya sebenarnya Ripan juga yakin dia udah berhasil sejauh ini. Pertimbangannya itu udah banyak banget, termasuk untuk melewati beberapa negara. Dan kita nggak bisa ngomong-ngomong isyarat bahasa purba, gak mungkin. Dia juga pasti tahu bahasa untuk bisa berkomunikasi dan juga disambut oleh orang-orang sana. Dan persiapan mental fisik yang matang juga mungkin udah pasti dia persiapkan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa masalah visa yang tidak dipertimbangkan sebelumnya sehingga pas sampai sana malah dia tidak bisa untuk melakukan ibadah haji karena masalah visa. Tapi emang pastinya ada masalah internal mungkin yang Ripan tidak menemukan berita ataupun infonya. Tapi yang tahu boleh komen kolom komentar. Yang kedua ada Muhammad Moheb Al-Farizi dan juga Anas Mahfud dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Mereka mulai perjalanan dari Indonesia, dari Madura, jalan kaki untuk pergi ke Mekah pada tanggal 1 Februari 2025. Dan apakah ini abang-abangan kita ini berhasil sampai ke sana? Jadi kalau misalkan kita bertanya, Bang, apa yang dia bawa? Ya dia cuman bawa badan aja, kagak bawa apa-apa. Ya termasuk informasi formal seperti KK dan juga KTP. Dan emang rencananya paspor ataupun visa direncanakan diurus di perbatasan untuk pergi ke Singapura. Ya maksud hati menempuh perjalanan 8-12 bulan dengan berjalan kaki. Tapi ya udah melakukan perjalanan dari Sampang sampai ke Cirebon selama 2 bulan. Sayangnya perjalanan mereka tidak bisa diteruskan. Ya udah jalan kurang lebih 1000 km. Jangankan dari Madura ke Mekah,
ini mah dari Madura ke Cirebon aja tuh Google udah gak mau ngerekomendasikan buat berjalan untuk jalan kaki, gak ada. Dan mereka nekat untuk melakukan ini, tapi sayangnya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena ada permasalahan komplikasi, yang dimana ada gangguan kesehatan seperti infeksi kantung kemih dan juga kaki yang membengkak, yaitu tren naik haji tapi dengan jalan kaki. Nah, kemudian fenomena ini menjadi pro dan kontra di kalangan warganet karena para pejalan kaki disebut-sebut sengaja melakukan siaran langsung demi pundi-pundi. Selamat, semangat. Haji dengan jalan kaki ini bahkan mendokumentasikan perjalanannya dengan melakukan siaran langsung di media sosial. Jadi emang hal-hal basic seperti ini yang harusnya bisa dipertimbangkan sebelumnya. 2 bulan sia-sia, apalagi kalau misalkannya udah ada masalah konflik internal antara kedua orang ini. Jadi kalau misalkannya kalian bertanya berhasil apa kagak? Kagak. Kantung kemih sama kaki bengkak. Makanya mereka memutuskan buat pulang lagi. Lalu yang ketiga ada dari Samanudin dari Cilegon dari Banten. Dia berusia 49 tahun dengan cara pergi ke Mekah dari Banten ke Mekah dengan cara berjalan kaki. Dia berangkat tanggal 17 Februari 2025. Dia berjalan dengan cara melewati 5 negara dengan menempuh selama 159 hari. Dan faktanya dia berhasil sampai ke Mekah dengan melewati 5 negara dengan cara jalan kaki. Udah sendiri paling bener, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh, tiba-tiba sampai 159 hari pada 27 Juni 2025. Jadi ya kurang lebih ada 5 bulan dah tuh. Jadi sebagai referensi buat kalian pengen pergi ke Mekah jalan kaki melewati 5 negara dengan waktu kurang lebih 5 bulan. 1 negara 1 bulan jalan kaki ya. Silakan dicoba. Tapi buat kaum genjet mahamakar mendingan gak usah aneh-aneh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Lalu yang keempat, ada video yang emang sempat viral di sosial media. Ada seseorang bapak-bapak dengan membawa seorang istri yang tengah hamil tua menggunakan motor yang apa adanya. Mereka berencana untuk pergi ke Mekah, tapi di sini tidak ada informasi yang lebih lanjut. Udah jelas itunya mereka benar-benar membawa banner bakal pergi ke Mekah dengan kondisi keadaan hamil tua. Ini mah udah gak ada logika, udah gak ada rasional. Apalagi dengan kondisi motor yang buset, ini mah kayaknya bushing armnya belum diganti, takutnya ntar oleng. Ya kita doakan lah kalau misalkannya mereka benar-benar ikhtiar. Tapi jangan sampai mereka memanfaatkan kondisi. Ya pokoknya tidak ada berita lebih lanjut tentang ini. Yang kelima itu yang paling plot twist dari semua ini adalah 2 pemuda yang mereka tuh ingin melakukan pergi berangkat haji umroh ke Mekah dengan cara menggunakan perahu rakitan dengan biaya 160.000 dengan menggunakan galon. Buset dah. Dan emang pemuda asal Banyuwangi ini benar-benar menyorot bagaimana reaksi warganet yang bahkan banyak orang yang buset dah. Lewat segitiga Bermuda gimana ntar kalau misalkannya lewat ombak yang tingginya 8 meter, terus juga ntar ada pelompak Somalia, ntar bakal silaturahmi apa gimana. Dan banyaknya pertanyaan dan faktanya katanya nih menurut beberapa media yang menyebutkan ya, kalau misalkannya mereka tuh sempat melewati rute laut Selat Bali bahkan Selat Madura yang bahkan menghadapi ombak yang ganas sampai akhirnya mengubah rutenya ke pantai utara, melewati ombak yang ganas menggunakan perahu seharga 160.000 dari galon. Kemudian beredar berita bahwa perahu ditemukan di sekitar jembatan Suramadu. Spekulasi perahu mereka lagi parkir. Kita kagak tahu apakah mereka lagi istirahat dulu di hotel, apalagi nyari seblak dulu karena tiba-tiba udah dihadang ombak, terus tiba-tiba mau pengen beli seblak. Kita kagak tahu. Banyak orang yang berspekulasi kalau misalkannya tidak memungkinkan. Karena nggak mungkin dah tuh kalau misalkannya mereka benar-benar lewat laut dari Banyuwangi ke Mekah. Dan kalau misalkannya maupun kita pakai logika gitu ya, logika dulu deh. Kayaknya mah nggak mungkin gitu ya. Minimal kalau misalkannya nonton film ada pertimbangannya. Ntar dari Banyuwangi ke Mekah jalannya lewat mana? Kayaknya mah Google juga malas ngerekomendasinya. Jadi emang beberapa berita info tadi yang emang sempat viral banget di Indonesia, ada yang jalan kaki yang berhasil, ada yang menggunakan sepeda dan juga berhasil, ada juga yang 2 orang jalan kaki tapi akhirnya gagal, ada yang pakai motor dengan kondisi mengandung hamil tua dengan beritanya yang gak jelas, dan juga ada yang menggunakan galon yang bahkan sempat selamatan dulu dah tuh ya, potong tumpang dulu bahkan doa bersama, tapi akhirnya juga kagak jelas dah tuh ya. Terlepas dari bagaimana ambisi kita untuk melakukan ibadah haji, yang paling penting selain kita niat dan juga punya ambisi, itu adalah kesiapan dari diri kita sendiri. Jangan sampai niat kita beribadah malah membuat diri kita sendiri celaka dan juga membahayakan diri kita sendiri. Langkah baiknya banyaknya pertimbangan dan juga pengetahuan terlebih dahulu sebelum kita melakukan hal-hal yang berisiko.